Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'aluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa wal intifa wal ifadat wal istifadah wal hissi ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair yamtigu awajihillah wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutf wal afiyah wa salahil akibah rahmatika ya arhamar rahimin wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadrati jami'i sahabatul qarabati wa jami'il a'immatul mustahidin wal amilin khususan sultanil awliya wa ila hadrati jami'i masyayikhina min ahli silsilati wal ijazah khusus wa ila jami'il mu'allifin wal musannifin khususan musannifat al-kitab Syekh Jalaluddin Bahali wa Syekh Jalaluddin Sufi wa ila ruh wa nafa'ana bi ulumihim kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wabil khusus almarhumah korban gempa Cianjur, mudah-mudahan mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Juga yang selamat, yang terluka, mudah-mudahan segera disembuhkan. Korban terdampak gempa mudah-mudahan diberi kesabaran dan ketabahan. Juga wabil khusus saudara kita almarhum yang kecelakaan di Mekah, Bapak Dian ya, Bapak Dian bin Fulan. Mudah-mudahan mereka semua meninggal dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hatihinna wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahabbat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada ya ayatnya ya. Sebetulnya ayat yang awal itu berhenti di bala ma la ta'lamuna bala. Bismillahirrahmanirrahim. Bala sumuhun, bala muhun, kata Allah. Tamassu bakal kena itu neraka, bakal ngalentap itu neraka, kena menimpa neraka tersebut kepada kalian semua. Wa takhluduna, dan akan kekal kalian di dalamnya. Dan akan kekal kalian semua fiha, di dalam di dalam neraka. Man ari saha jalma kasaba eta migawe itu si jalma migawe sayyiatan kana kasalahan, kana dosa, syurukan tegas nama kamusyrikan, wa ahatot jeung ngaliputan itu sayyi'ah itu dosa, bihi ka itu eman kasih jalga
naon wa ahatat jeung ngaliputan bihi kasih jalma ulah kada pailan wa ahatat jeung ngaliputan bihi kasih jalma naon khotiatuhu kasalahanana itu si jalma bil ifrodi bari kudi mufradkeun wal jam'i jeung dijamakeun ai istaulat tegasna mah ngabawah itu khotiah alaihi kasih jalma wa ahdaqat jeung mubeng teh nguriling mengitari. Ini menafsiri ahatot yang ngaliputan meliputi. Nah yang dimaksud meliputi adalah pertama istaulat ngabawa alaihi kasih jalma wa ahdaqat jeung mubeng itu khotiah bi kasih jalma min kulli janibin tina setiap gigir bi an mata kurekaan yen maut itu si jalma musyrikan bari dina kaayaan musyrik man kasaba sayiatan wa ahatas bihi khotiah faulaika maka orang-orang tersebut ashabun nari eta penghuni neraka hum ari itu ulai mereka itu hum mereka itu fiha di dalam neraka khaliduna yang kekal ru'ya diraksa ru'ya diraksa fihi dinalafan hum nah hum fiha khalidun hum naon maknaman maknana jalma maknana lafan man jalma waladina jeung jalma-jalma anu amanu anu beriman itu ladina wa amilu jeung ngamalkeun jeung berbuat itu ladina as-solihati kana kasolehan ulaika ari itu ladina amanu ashabul jannah eta penghuni surga hum ari itu ulaik ashabul jannah ya fiha di dalam surga khaliduna eta anu kekal wadkur jeung kudu aringat aranjeun kabeh ieu ayat teh diturunkeun ka Kangjeng Nabi jeung urang berarti ketika wadkur maka itu mepelingan ka urang sing aringat maneh ka urang teh nya cek Allah ingat kana naon id akhadna nalika nyokot kaula cek Allah ketika aku mengambil misaqo Bani Israil karena perjanjian Bani Israil. Nah, maksudnya ingatlah kalian wahai para penduduk Peru ketika aku mengambil perjanjian dari Bani Israil. Pangesnya mesti dibahas dari ayat yang belakang. Nah, kudu sering diingat-ingat supaya orang bisa melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah, tidak seperti Bani Israel. Maksudnya seperti itu. Fit Taurat dina Taurat, dina kitab Taurat. Wa qulna jeung ngucap kami cek Allah dan aku berkata kata Allah. Perjanjian yang diambil oleh Allah kepada Bani Israel adalah la ta'buduna. Jangan kalian beribadah. Jangan kalian beribadah bitai dengan ta'buduna wal ya'i dengan ya'buduna bisa ta'buduna bisa ya'buduna ilallaha kecuali hanya kepada Allah. Ari lapan ilallah teh khobarun eta khobar bi makna nahi kalawan makna nahi wa quri'a yang dibaca la ta'budu berarti lamun nahi la ta'budu gitu. Wahsinu jeung kudu berbuat baik kalian semua dan berbuat baiklah kalian semua bil walidaini kepada kedua orang tua ihsanan dengan sebaik-baiknya
birron tegasna mah kebaikan, wadil kurba dan kepada kerabat. Nah, wadil kurba dan kepada kerabat. Jadi berbuat baik kepada orang tua dan kepada kerabat. Ayal korobati tegas nama kerabat. Adfun ari itu lafal kerabat eta ataf alal walidaini kana walidain. Wal yatama, kemudian wal yatama kepada anak yatim, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, kemudian anak yatim. Wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Wa kulu, dan ucapkan oleh kalian, linasi kepada orang-orang, kepada manusia, kaulan dengan ucapan, hasanan yang baik, yang bagus. Berkatalah kalian kepada orang-orang dengan perkataan yang bagus. Kumaha perkataan yang bagus deh? Minal amri bil ma'ruf, dari amar ma'ruf, perkataan yang baik gitu ya. Wan nahyi anil munkar, dan nahyil munkar. Wasidqi fi sa'ni Muhammadin, dan benar. Wasidqi, dan benar fi sa'ni Muhammadin, dalam mensifati Kangjeng Nabi Muhammad. Warifki, baru kemudian warifki, dan lemah lembut bihim, kepada orang-orang. Wa fi qiraatin, dan di dalam sebagian qiraat bidomil ha, dengan domah ha, wa sukuni sin, dan sukun sin, husna. Di sini kan ayatnya dibaca hasanan, dalam sebagian riwayat, sebagian qiraat dibacanya husna. Kenapa dibaca husna? Masdarun, eta teh masdarun, masdar. Wusipa, disipatan. Bihi itu masdar mubalagotan, karena ngabangetkeun gitu. Jadi disipatkan ku masdar husnan. Masdar kan ada masdar taukid. Nah husnan teh masdar taukid. Maksudnya berbuat baik, husnan, berkata baik, husnan, dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gitu, masdar taukid, menguatkan. Masdar hasana yahsunu, hasana yahsunu, husnan, hasnatan, hisnatan, mahsana, bahwa hasinun, wadaka mahsunun, terus ahsin, usun, lamun beneran usun ma ahsana, ahsin bihi, ahsanul la tahsan, mahsanun misanun. Bedanya dari mana? Ajang Nasoro yang suruh nasron, nasrotan, nisrotan, mansoron, bahwa nasirun, ada kemansurun, unsur, ma'an, soro, ansir bihi, ansoro, latansur, mansorun, misorun. Tambahan yang pil naik, pil tajud, pil nabi, sarun, masana global. Nah, jadi berkata baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Husna. Wa aqimus sholata, wa aqimu jeung kudu ngaradegeun aranjeun kabeh as-sholata kana salat. Wa atu zakata, wa atu jeung kudu ngaluarkeun aranjeun kabeh az-zakata kana zakat. Faqabiltum, tuluy narima aranjeun kabeh. Al-misaqo kana perjanjian. Dulu kan dipenta perjanjian. Cek Allah, enggak lah penjelasan. Dalika kana itu misak, punten. Faqabiltum tuluy narima aranjeun kabeh dalika kana itu misak. Kemudian apa yang kalian lakukan setelah kalian menerima perjanjian denganku, kata Allah, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling.
Sumatawalaitum tuluy maralengos aranjeun kabeh bahasa Indonesia na, kemudian berpaling kalian. A'radtum tegas nama berpaling kalian aranjeun kabeh anil wafai tina ngalaksanakeun tina nyubadanan bihi karena itu misak perjanjian yang sudah kau tanda tangani tapi kau berpaling darinya. Fihi dina itu lapat tawala itu iltifatun eta teh lafad iltifat anil ghaibati tina goib, jadi tawala itu teh jadi mukhatab lain goib. Iltifat itu iltifatnya perpindahan dari satu lapan ke lapan yang lain, dari satu makna ke makna yang lain, agar kita bisa selamat atau bisa menyerang dengan kata-kata iltifat. Ini ilmu badai. Wal muradu jeung ari nu dimaksud mah, tah maksud iltifat ini abauhum adalah bapak-bapak Bani Israel. Bukan kalian yang sedang dihitobi, bukan, tapi bapak-bapak Bani Israel. Illa qalilun kecuali saeutik mingkum di antara aranjeun kabeh wa angtum jeung ari aranjeun kabeh mu'riduna eta anu berpaling anhu tina itu misak ka'abaikum seperti bapak-bapak kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat ini melanjutkan atau berhubungan dengan ayat sebelumnya, ayat 80. Ayat 81 ini berhubungan dengan ayat 80. Ketika ayat 80 mengatakan bahwa kami ini tidak akan terbakar oleh api neraka kecuali hanya sebentar. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh leluhur kami hanya 40 hari. Mungkin kami hanya disiksa di neraka 40 hari, kemudian kami diangkat ke surga dan Nabi Muhammad dan umatnya lah yang akan menggantikan kami di dalam neraka, kata mereka. Kemudian Nabi tolak perkataan tersebut dan Allah lanjutkan dengan ayat ini. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya secara bebas, benar kata Allah, barang siapa yang melakukan kesalahan wa ahattat bihi khati'atun dan kesalahannya meliputi dirinya dan dirinya diliputi oleh kesalahannya. Maksud diliputi adalah kesalahannya ini dari atas sampai bawah dan dari samping ke samping mengelilinginya kesalahan tersebut. Aysyuroka maksudnya kemusyrikan. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka ini orang-orang yang selalu diliputi kesalahan adalah calon-calon ahli neraka yang akan kekal di dalamnya. Yang menjadi topik di sini adalah kesalahan mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan menyembah anak sapi, patung anak sapi. Kemudian para ulama mentafsirkan bahwa yang dimaksud kesalahan ini adalah dosa besar. Dosa-dosa besar. Kemudian Allah jelaskan di sini wa ahattat bihi khati'atun, dan mereka ini selalu diliputi oleh kesalahan, oleh dosa. Dalam artian tidak bertobat akan dosa, tidak berhenti meninggalkan satu dosa, masih terus diliputi oleh dosa itu, sehingga bi'an mata musyrikan, dengan gambaran dia meninggal dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan dosa tersebut yang jadi langgeng, yang dia biasakan, yang menjadi kebiasaan. Dosa-dosa kecil lah contohnya. Dosa-dosa kecil karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya dosa itu sudah mendarah daging karena sudah menjadi kebiasaan.
Padahal itu dosa besar, cuman karena sudah menjadi biasa, jadi merasa itu dosa kecil, tidak ada apa-apanya. Kalau seseorang muslim mengatakan bahwa kami ini melakukan dosa, lah ima dosa letih, ini hanya dosa kecil yang siksaannya di neraka enggak begitu berat, maka mereka ini tak berbeda dengan orang-orang Bani Israel yang mengentengkan la tamassanan nar, lang tamassanan nar, kami tidak akan disiksa oleh neraka kecuali hanya waktu yang sebentar, karena dosa kami cuma sebentar, 40 hari, seperti itu. Contoh, maaf, anak istri kita yang perempuan karena sudah terbiasa tidak memakai kerudung, akhirnya menganggap lah ini mah sudah mendarah daging, ya tidak biasa, lah ini mah biasa, nggak dosa, hanya menganggap itu, maka dia telah diliputi oleh dosa besar. Wa ahatat bihi khati'atun, sampai meninggal dia tidak menerima kewajiban memakai kerudung, bi an mata, dengan gambaran dia meninggal dengan dosa tersebut, maka hum fiha khalidun, maka faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Sudah tidak merasa dosa, biasa kan diurangnya, tidak pakai kerudung kan biasa di lingkungan, maaf, bukan di keluarga. Ketika keluar, karena memang sudah biasa, sudah dibiasakan, akhirnya menganggap ini sudah biasa, maka itu yang disebut ahatos bihi, dia diliputi oleh dosa, merasa sudah biasa, akhirnya tidak diubah. Itu yang merasa bahwa itu adalah dosa, apalagi kalau merasa itu bukan dosa. Ahatos bihi khati'atun, dia sudah diliputi oleh dosa-dosa, maka apabila dia meninggal dalam keadaan tersebut, tidak dalam pertaubatannya, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan akan kekal di dalamnya. Hati-hati, wa ahatat bihi khati'atun. Ini untuk menegur mereka, kalian benar, leluhur kalian hanya melakukan pemusyrikan ini 40 hari 40 malam, tapi dosa-dosa yang kalian lakukan sampai sekarang, bahkan sampai detik ini, kalian tetap masih diliputi oleh dosa-dosa itu. Dengan tidak menerima kenubuahan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dengan tidak menerima hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Benar ya kalau, tapi ketika dosa itu meliputi kalian, maka ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Contoh kecil tadi, kerudung sudah mendarah daging, apalagi kalau tidak merasa dosa. Dan ketika itu terjadi, maaf, siapa yang akan ikut diseret? Suaminya dan ayahnya. Bagi anak perawan, anak perempuan, diseret sia tenau tengah didik ke pamajikan jeung ka anak. Bahkan apabila disebutkan dalam suatu keterangan, apabila seorang perempuan memakai wangi-wangian yang tujuannya agar menjadi perhatian orang lain dan suaminya ridho, maka setiap langkah suaminya adalah satu rumah di neraka untuk setiap langkah istrinya, satu rumah di neraka untuk suaminya. Maksudnya tujuan nama untuk melaksanakan sunnah wangi-wangian, gak apa-apa. Pernah lewat di jalan kemudian berseberangan dengan satu motor Scoopy dipakai ku wanita, nah kalau suaminya ridho, termasuk kalau ayahnya ridho, kalau tujuannya bukan untuk ibadah, memakai thayyibah, memakai minyak, maka setiap langkah satu langkah gedung di neraka untuk kita. Dan itu teh sudah biasa. Jadi dosa yang seperti itu sudah meliputi kita, ya, sudah meliputi kita. Jadi tujuannya naon? Mau memakai minyak wangi yang sedang-sedang aja, jangan terlalu mencolok. Tujuannya untuk melaksanakan sunnah. Man toba nafsahu
Man tauba saubahu zada akluhu. Barang siapa wangi pakaiannya, maka bertambahlah akalnya. Mantak ngawalis karena pinter, pakai wangian bagus. Cuman tujuannya untuk itu, bukan untuk cari perhatian orang lain. Kalau perempuan pun pakainya, kita mungkin hanya beli parfum 100.000 terasa mahal. Orang mereka ini, para sultan ini beli parfum sampai puluhan juta. Ayat ini menegaskan kepada mereka Bani Israel yang mengaku bahwa kami ini tidak akan lama di neraka. Ditegaskan oleh Allah, benar dosa-dosa kamu kalau kalian bertobat, karena waktu itu bertobat dengan disembelih, dibunuh. Tapi kalian tidak berhenti melakukan dosa. Wa ahattat bihi khati'atun. Kalian masih diliputi oleh dosa. Ay istaulat alaih wa ahdaqas bihi min kulli janibin. Kalian ini dari atas sampai bawah ini masih meliputi dosa, masih diliputi oleh dosa dan kesalahan. Dan kalian dikelilingi wa ahdaqas, dan dikelilingi oleh dosa min kulli janibin, dari setiap sudut-sudut kalian ini. Des bebas. Ada suatu tempat maaf tong jauh-jauh lah, perkampungan sekarang, kampung nih ya, bukan perumahan. Ada di suatu tempat-tempat tersebut yang ketika tidak berpuasa di Ramadan ini sudah biasa merokok di jalan. Ada. Nah, mereka ini sudah diliputi oleh dosa, dan orang-orang seperti itu akan masuk neraka dan kekal. Kata Allah nih kepada Bani Israel dan takbir kepada kita, jangan merasa wah karena sudah biasa dosa akhirnya ditabrak. Contoh yang lain ada nggak dosa yang sudah menjadi biasa? Dosa ini malah bang biasa. Subhanallah. Berulang kali. Nah gitu ya, dari ayat ini untuk mematahkan sanggahan mereka bahwa kami ini tidak akan dibakar di dalam neraka. Kemudian Allah lanjutkan kebalikan dari orang-orang tersebut, karena di sini disebutkan washabun narihum fiha khalidun ruya fihi ma'naman, diraksa dijaga dari lafaz hum fiha khalidun. Maknaman lafaz dari man. Ternyata dari antara Bani Israil ini tidak seluruhnya yang melakukan dosa dan membiasakan dosa. Jadi diliputi dosa itu, dosa sudah dijadikan biasa. Contoh yang paling konkret zaman sekarang ini kerudung, ya, kerudung. Tapi kata Allah, walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan melakukan amal soleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni surga dan akan kekal di dalamnya. Karena untuk menjelaskan dari Bani Israil ini tidak seluruhnya, kala itu yang memegang Taurat tidak seluruhnya menyalahkan atau berpaling dari kitab Taurat. Ada di antara mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Kalau semua Bani Israil ini masuk neraka, maka nabi-nabinya juga masuk neraka. Maka dijagalah Bani Israil ini tidak seluruhnya ada nabinya, ada walinya. Seperti pernah dibahas bahwa Bani Israil ini kalau beribadah dan khusyuk ibadahnya bisa jadi nabi dia. Bisa jadi nabi. Wadkur id akhadna mitsaqa Bani Israil, wahai umat Muhammad. Begitu katanya, kata Allah. Wadkur, dan ingatlah wahai Muhammad dan umatnya. Id akhadna mitsaqa Bani Israil, ketika aku mengambil perjanjian dari Bani Israil, kata Allah. Perjanjian apa yang Allah ambil dari Bani Israil? Dari Tauratnya. Fit Taurat, di dalam kitab Taurat.
Apa yang Allah ambil perjanjian tersebut? Wa qulna la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi hasanah. Perjanjian itu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi yang Allah ambil perjanjian dari Bani Israel ini adalah satu, beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kenapa? Karena rangkaian kalimahnya di sini adalah kalimah nafi, kalimah istisna yang datang sebelum nafi. Illallah, kecuali istisna didatangkan sebelum nafi. Apabila ada lafaz kecuali dan sebelumnya ada lafaz tidak, maka itu bermakna sangat khusus. Jadi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Contoh ya, bahasa urang. Teu aya anu kasir kecuali Pak Ahmad. Maka hanya Pak Ahmad, yang lain mah enggak. Teu aya kecuali eta ngaranna kalam ihtisos. Tapi eta fitnah. Yang sok video. Ada spidol. Pertama, yang diambil perjanjian oleh Allah kepada Bani Israel dan pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Satu, beribadahlah kepada Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada pekerjaan, jangan ibadah kepada harta. Ibadah teh naon sih? Ibadah teh tidak kata abid, abadah, abid teh hamba. Berarti beribadah teh menghamba. Jangan menghamba kecuali hanya kepada Allah. Sementara kita menghamba kepada harta kita, keatasan, apa majikan. Satu, dua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ayat ini silahkan kalian cari di Al-Quran. Seluruh Al-Quran dari halaman pertama sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, cari ketika Allah memerintahkan beribadah kepadanya, maka akan diikuti dengan kata-kata berbuat baiklah kepada orang tua. Itu adalah satu pasangan. Ketika Allah menyuruh taat kepada Allah, pasti akan diikuti dengan taat kepada Rasul. Satu pasangan. Ada tiga hal. Tiga hal yang tidak mungkin terpisah. Satu, bahasa Indonesia lah tulisnya. Jawa lagi kaji. Satu, dalam Al-Quran. Dua, tiga,
Ini tidak mungkin Allah memerintahkan ibadah kepada Allah tanpa dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua. Tidak mungkin Allah memerintahkan taat kepada Allah tanpa dilanjutkan taat kepada Rasul. Ati Allah, ati Rasul, ulul amri minkum dan lain sebagainya. Tidak mungkin Allah memerintahkan sholat tanpa dilanjutkan dengan memerintahkan menunaikan zakat. Ada apa ini? Ternyata ini adalah satu pasangan. Kalau kita taat kepada Allah, tahajudnya getol, berjamaahnya tidak tinggal, tapi dia tidak berbuat baik kepada orang tua, maka taat kepada Allahnya dipertanyakan. Maka taat kepada Allahnya tidak sah. Kalau taat kepada Allah, maka ibadah kepada Allah tidak sah. Kalau taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, maka taat kepada Allahnya tidak sah. Kalau melaksanakan sholat, sholatnya betul, tidak pernah telat, apalagi ketinggalan, apalagi tidak sholat, tidak pernah telat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, dipertanyakan sholat. Karena ini tidak dipisah. Akhirnya para mufassirin menemukan dalam Quran ini tidak mungkin dipisah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Berbuat baik kepada, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah perjanjian. Lalu apa saja perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel? Perjanjian. Perjanjian. Satu, ibadah kepada Allah, dan berbakti ortu. Dua, tahun dua kepada ortu, maaf, berarti lanjutnya masih pertama kepada ortu, kemudian kerabat, yatim, miskin. Terus udah berkata-kata baik, berbuat berkata baik, berkata baik kepada orang lain. Nah, kita bahas ini, apa kita tulis dulu semuanya? Dua naon perjanjiannya? Dirikan sholat. Hah? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Perjanjiannya ini, ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Apakah seseorang yang rajin beribadah kepada Allah tapi tidak berbakti kepada orang tuanya, ibadah kepada Allahnya itu tidak sah? Dengan semua ayat yang ada, maka dipertanyakan, bahkan disebut ibadahnya ini mardudatun, tidak diterima karena dia tidak melaksanakan berbakti kepada orang tua. Pengabdian kita kepada orang tua, satu, makanan. Perhatikan makanan orang tua. Jangan sampai kita sedang enak makan dengan anak istri kita, orang tua kita, bahkan belum makan atau tidak punya makanan yang lain. Ingat dulu orang tua kita menahan lapar agar kita bisa jajan. Lalu kenapa sekarang kita? Berarti perhatikan makanannya. Dua, kesibukannya. Seminggu sekali lah yang dekat, atau kalau enggak bayar orang bantuin ngepel, nyuci dan lain sebagainya. Tiga, memenuhi panggilannya. Empat, ini orang tuanya masih hidup ya. Orang tuanya yang masih hidup. Empat,
pakaian. Maaf, taat. Perintah. 5. Pakaian. Perhatian bukannya. 6. Jalan di belakangnya. 7. Berkata santun. 8. Berbuat yang naon sih nya? Bahasanya? Naon sih bahasanya sih? Yang membuatnya senang. Menyenangkan hatinya. Yang membuatnya senang, ridho gitu. Mendatangkan apa yang diridhoinya, buatnya senang. 9. Menjauhi apa yang dibencinya. Yang dibencinya. 10. Mendoakan. Pak Ustaz, abdi mah tibang tiasa ngadoakeun ya ka kolot teh. Eta mah nu ka 10. Ieu lah. Ieu lamun orang tuanya masih hidup, lamun orang tuanya sudah meninggal. Satu. Berbuat baik atas namanya, termasuk membayarkan hutang-hutangnya. Jadi kita bersedekah diniatkan untuk orang tua kita. 2. Nah, sih bahasanya 2. Ngajadikeun dulurna sebagai pengganti orang tua. Bibi dan amannya dijadikan sebagai pengganti mereka. Apa bahasanya? Nulisnya enaknya. Karena dari balik saudara tua Menjadikan saudaranya. Menjadikan saudaranya sebagai orang tua ya. Iya. Sebagai pengganti ortu. 3. Doa. Di sini disebutkan kata Allah, ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Kemudian kepada kerabat, wadil qurba. Maksudnya ini, ketika sudah meninggal, ya walaupun belum meninggal tetap, cuman ketika sudah meninggal naiklah posisi mereka ke posisi orang tua kita. Jangan gara-gara orang tua sudah meninggal kita jadi jauh dengan mereka. Justru mereka lah pengganti orang tua kita. Yang pertama, perhatikan makanannya. Perhatikan makanannya. Anak, ada satu kisah. Kenapa di sini Allah Pak Mufassirin menyebutkan wadkur id akhadna. Ingatlah kalian ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Nah, kenapa diingatkan kepada kita? Agar kita tidak terkecoh harus melaksanakan ini semua. Pertama, beribadah kepada Allah, dan ibadah kepada Allah tidak akan sah tanpa kita berbakti kepada orang tua. Ingat satu orang yang tidak dikenal di dunia tapi namanya terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Bahkan di dunia mungkin disebut sebagai orang gila. Kenapa? Karena dia dari kecil membeli anak sapi yang dari kecil sampai besar ini untuk digembalakannya digendong. Dia naik ke bukit digendong sapinya, digembalakan di bukit, ketika turun digendong lagi. Sampai disebut orang gila. Wahai Uwais Al-Qarni, kenapa kau menggendong sapinya? Padahal sapi bisa naik sendiri ke bukit, bisa turun sendiri. Sampai disebut orang gila. Ternyata Uwais Al-Qarni ini mempunyai seorang ibu yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, dan dia ingin menghajikan ibunya dengan digendong. Untuk latihan bisa kuat menggendong ibunya, akhirnya dia gendong sapinya. Setelah sapi berumur dewasa gede, berapa kintal sapi?
kuat dia menggendong sapi, maka dia sudah yakin, oh saya sudah kuat menggendong ibu saya. Ini Uwais Al-Qarni sampai seperti itu. Karena pengabdiannya kepada orang tua. Ada satu cerita, udah anak cerita aja ya. Satu cerita, ada seorang ibu yang datang ke rumah anaknya. Kebetulan anaknya ini laki-laki, menikah dengan seorang perempuan. Ketika datang, anaknya ini sedang kerja, berdagang, yang ada istrinya. Wahai ibu, ada apa gerangan ibu datang? Wahai menantuku, ibu tidak punya sesuatu untuk dimakan. Ibu tidak punya sesuatu untuk dimasak. Ibu datang mau meminjam duit, meminjam uang buat makan ibu. Kata istrinya, ibu mah dikit-dikit minjem, mending bayarnya lancar. Ini nggak lancar. Kata menantunya. Akhirnya si ibu ini pulang dengan tersayat hatinya, menangis sampai rumah. Kemudian anaknya yang sedang kerja berdagang di jalan, disergap begal, diambil hartanya oleh perampok, oleh begal, kemudian dipotong tangannya dipotong, kemudian dua tangannya diikat satu sama lain, digantung di lehernya, seperti anak habis main futsal menggantung sepatu di lehernya. Kemudian dilempar ke tempat sampah. Kemudian para penduduk daerah dekat situ mendengar ada suara nangis. Dicari, ternyata dari tempat sampah, dan ada seorang yang sedang menangis dengan tangannya yang terpotong dan menggantung di kepalanya, di lehernya. Akhirnya ditanya orang mana, dibawa pulang. Ketika pulang, istrinya nangis. Kenapa wahai ayah? Ayah kenapa? Akang, beb, miswa dan lain sebagainya. Kenapa? Aku dibegal, hartaku diambil semua. Begal mah begal aja, nggak perlu potong tangan. Mungkin itu musuh nggak punya musuh. Ingat-ingat ya, mungkin aku punya dosa. Nggak punya dosa. Coba ingat-ingat lagi, mungkin ada dosa kita ya. Pas diingat-ingat, ternyata istrinya yang nangis. Kenapa kau nangis, Dek? Tadi ada ibu di sini, terus ibu mau minjam uang karena nggak punya nggak ada yang bisa dibeli untuk dimakan karena nggak punya uang. Dikasih deh, enggak, itu deh dosanya. Nggak bisa nunjuk ya, itu dosanya. Antarkan ke rumah ibu. Datang, ibunya ngelihat anaknya seperti itu, nangis. Yang pertama nangis karena sakit hati, yang kedua nangis karena sedih. Kenapa kau nak? Ibu, maafkan aku tidak akan bangkit dari bersimpuhku di sini sebelum kau memaafkan dosa-dosaku yang tidak bisa mendidik istriku sehingga mengecewakan hatimu. Ibu ridho nak, ibu maafkan. Ya udah Bu, saya mau tidur di sini. Akhirnya dia tidur. Akhirnya ibu ini malamnya bangun, sholat tahajud dan berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau benar anakku ini dipotong tangannya oleh begal adalah hukuman darimu karena dia tidak bisa berbakti kepadaku, maka demi agamamu, demi keagunganmu, aku memaafkan semua kesalahannya. Sembuhkanlah dia ya Allah. Pagi-pagi bangun tidur, tangannya yang menggantung di sini sudah nyambung lagi. Doa seorang ibu lebih ijabah daripada doa 1000 wali. Kau datang, kita jarah ke Wali Songo. Berapa wali yang kita datangi? Bahkan 1000 wali masih kuat, masih lebih terijabah doa seorang ibu daripada 1000 wali. Apalagi kalau sampai harus menyakiti orang tua untuk berangkat ziarah ke Wali Songo. Berangkat ziarah ke Wali Songo, orang tuanya terlantar ya.
Untuk apa kau jarah? Udah doa wali. Padahal doa orang tua lebih hebat daripada doa 1000 wali. Perhatikan makanannya, itu masalah makanan. 2, perhatikan kesibukannya. Kita datang, lagi sibuk apa nih orang tua kita nih, kita bantuin. Dulu orang tua kita lupa akan lelahnya, lupa akan kantuknya, walaupun dia capek, dia ngantuk, dia sakit, tetap ngurusin kita yang masih kecil. Yang kala itu nangis ketika digigit nyamuk, orang tua kita bangun. Yang kala itu buang air ketika orang tua makan, tapi langsung diomelin sama orang tua. Kesibukannya, urusan kita dijadikan prioritas oleh orang tua. Lalu kok kenapa sekarang ketika kita sudah dewasa, sudah memiliki kehidupan, kita tidak memperhatikan kesibukan mereka? Cobalah, lagi sibuk apa? Bantuin yang imkan ya. Kalau nggak bisa bantu, ya udah saya kirim biayanya aja yang jauh ya. Perhatikan kesibukan. 3, memenuhi panggilannya. Orang tua, anaknya jangankan manggil, anaknya nangis, entah itu jatuh, digigit nyamuk, orang tua langsung tanpa instruksi, langsung nyamperin ke kita. Bener gak? Bagus. Kalau anaknya nangis jatuh, kan buru-buru lari lagi makan, disimpan, langsung gendong anaknya. Kalau kenapa? Sekarang mereka yang dulu seperti itu kepada kita, sekarang mereka manggil, ya udah mak, nanti mak, nanti. Ingat dulu kalau kita lagi jatuh di jalan, jatuh nih, kata orang tua, ya udah dek, ya udah nak, nanti nak, bapak mau WA-an dulu, mati ditabrak mobil. Dulu orang tua seperti itu. Jadi penuhi panggilan mereka, jangan pakai nanti. Siap. 4, taat kepada perintahnya selama perintahnya tidak maksiat. Karena ada satu kisah juga, ada seorang ahli ibadah, seorang ulama, ketika suatu malam dia ngomong ke emaknya, wahai emak, wahai ibu, malam ini aku mau tawaf di Ka'bah. Aku mau tawaf di Ka'bah malam ini. Nanti aku pulang sebelum subuh, karena dia dekat. Kata emaknya, nah, kalau kau berangkat malam ini, emak sama siapa? Emak sendirian. Emak takut kalau ada apa-apa sama emak. Oh, ya udah emak, nggak jadi berangkat deh. Jagain emak aja, ayo emak tidur. Emaknya tidur nih. Pas emaknya tidur, dia menyelinap keluar untuk pergi ke Ka'bah untuk tawaf di sana. Ketika dia melalui perjalanan, ketika ada masjid, kebiasaan dia ini selalu sholat di masjid tersebut, sholat tahiyatul masjid. Sholat habis tahiyatul masjid melanjutkan, ada masjid lagi nih, mampir lagi sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Nah, ketika di suatu masjid di kampung tersebut di mana masjid itu didirikan, ada pencurian. Nah, pencurinya ini ketahuan, dikejar sama warga, masuk ke masjid tempat si ulama ini sholat. Nyampe ke masjid, masuk ke masjid, pencuri ini hilang tanpa jejak, bak ditelan bumi. Yang ada hanya ulama yang sedang sholat. Kata warga yang ngejar maling, nah ente maling pura-pura sholat, diseret, lagi sholat diseret dibawa ke balai warga, kemudian langsung dihukum di sana, dikisos, dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dan dibutakan matanya. Kemudian menangis, wah jangan nangis ente, gara-gara ente nih pencuri nih. Ana menangis bukan karena mencuri dan lain sebagainya. Aku menangis karena ini adalah hukuman dari Allah untukku, karena aku telah mengabaikan perintah orang tuaku.
Akhirnya dibersihkan nih sama warga, dibersihkan. Oh, ternyata Anda adalah ustadz di kampung sebelah ya. Iya. Maafkan kami, nggak apa-apa, ente nggak salah. Yang salah anak. Kenapa? Anak punya salah sama orang tua anak. Sekarang anterin anak ke rumah orang tua. Dianterin ke rumah orang tuanya pagi-pagi tuh. Dianterin ke rumah orang tuanya. Ente pulang semua. Akhirnya mundur. Tinggalkan anak di sini dekat pintu rumah anak. Akhirnya mundur nih, tapi nggak pulang dia. Masyarakat ini mundur dan pengen lihat ulama ini mau ngapain. Kemudian ulama ini ngomong, "Assalamualaikum penghuni rumah." "Waalaikumsalam." Di dalam ada yang jawab, "Siapa di luar?" "Aku pengemis yang kelaparan. Berikanlah aku makanan untuk menutupi rasa lapar ini." "Ya sudah, kau mendekatlah ke pintu, aku akan berikan makanan." "Wahai penghuni rumah, bagaimana aku bisa mendekat? Aku tidak punya kaki." "Terus bagaimana?" "Sodorkan tanganmu, nanti akan kusimpan di tangan." "Wahai penghuni rumah, bahkan aku tidak punya tangan. Kemudian aku bagaimana harus bisa memberikan makanan ini kepadamu?" "Suapilah wahai penghuni rumah. Kalau aku mensuapimu, maka auratku akan terlihat olehmu." "Tenang, aku adalah pengemis yang buta." Akhirnya keluar nih si ibu. Ternyata ibunya nih keluar. Nggak kenal, nggak ngeh ini anaknya. Bawa makanan mau disuapin, ngomong, "Wahai ibu, tidak kenalkah kau kepada anakmu yang durhaka ini?" Kemudian dilihat, dipegang, "Kau anakku, kenapa kau buta? Tanganmu hilang, kakimu hilang. Ini hukuman dari Allah karena aku mengabaikan perintahmu. Kau melarangku untuk bertawaf, tapi aku tetap berangkat dan aku langsung dihukum oleh Allah." Akhirnya menangis ibu ini, "Ya Allah, seandainya aku ini berdosa karena melarang anakku beribadah, dan seandainya anakku ini berdosa karena tidak berbakti kepadaku, maka hukumlah aku di dunia, jangan kau hukum kami di akhirat. Cabutlah kedua nyawa kami." Saat itu mereka meninggal berdua dan mereka jadi ahli surga. Itu mengabaikan perintah orang tua untuk beribadah, apalagi kalau bukan untuk beribadah. 5. Perhatikan pakaiannya. Jangan sampai kita ngumpul-ngumpul sama orang tua, menantu sama mertua berangkat ke pengajian, ibu-ibu, menantunya bling-bling pakaiannya, mertuanya pakai kerudung yang udah singkriti, bolong-bolong. Udah ingat. Dulu orang tua kita mau beli BH nggak jadi. Kenapa? Karena kita mau beli seragam. Ingat, dulu orang tua kita mau beli daster nggak jadi karena kita mau beli pakaian baru. Orang tua kita seperti itu. Mereka rela memakai daster yang juga dipakai lap piring, kan gitu. Kalau pakai daster kan gede, kalau piring ya dilapnya ke daster aja deh yang dipakai. Demi apa? Demi kita, agar kita bisa beli seragam sekolah, beli seragam olahraga, beli pakaian baru. Kok kenapa sekarang kita bisa beli pakaian bagus, beli pakaian mahal, tapi orang tua kita masih pakai baju yang bolong-bolong karena puntung rokok, biasa aki-aki lah. Ini pakai mukena yang udah bintik-bintik hitam. Ingat. Yang penting. 6. Berjalanlah di belakang. Orang tua kita mungkin sekarang sudah renta, jalannya nggak bisa cepat, bongkok. Jangan ditinggal. Ingat siapa? Wes alkohol digendong. "Pak, tunggu di rumah ya sama emak ya. Aku mau piknik dulu." Aja. Jangan ikut, susah, nanti ketinggalan di sana, jalannya aja udah susah. Gendong. Orang tua kita dulu waktu piknik kita digendong. Jangan berjalan di belakangnya. Ingat, ketika orang tua kita, ketika kita masih kecil belum bisa berjalan, kita digendong. Ketika kita sudah bisa berjalan, dituntun. Nggak ditinggalin, dituntun kan? Ingat. Coba bayangkan, kalau ditinggalin nih, kita ke pasar, ya orang tua ke pasar, bawa anaknya, orang tua jalannya cepat, anaknya jalannya lambat. Di pasar ditinggalin misalkan, nggak ada kita sekarang.
Nggak ada orang tua yang seperti itu. Mungkin kita sudah masuk got saat itu, tapi enggak kan, dituntut kalau telat buru-buru di AIS. Kenapa kita nggak seperti itu kepada orang tua kita? Nggak ada orang tua yang meninggalkan anak, tapi anak banyak yang meninggalkan orang tua. Jangan ikut ya, mau piknik. Nanti di sana banyak orang, takut hilang lah, udah di sini aja, repot. Orang tua kita apakah nggak repot dulu gendong kita waktu belanja ke pasar, nenteng belanjaan, gendong kita. Belikan sepatu roda kayaknya, kursi roda. Ayo mau piknik, didorong orang tua. Kalau di tempat piknik suka lihat orang tua ya, yang dorong anaknya pakai kursi bayi, pakai dorongan roda, juga. Tapi lihat nggak orang tua yang didorong sama anaknya pakai kursi roda? Ada ya, tapi nggak sebanyak bayi yang didorong orang tua. Itu gambaran tuh. Kalau kita, jangan ikut ya Pak, Ma, banyak orang nanti ketinggalan, aja dorong dong, pakai kursi roda atau digendong. Jangan ditinggalkan, jangan berani-berani berjalan di depan. Lah telat, udah jangan ikut ngaji. Mama, mak mau ngaji, mau sholat tarawih, janganlah nanti jatuh lah, repot nanti. Orang tua kita nggak kerepotan waktu gendong kita, waktu bawa kita ke pasar, bawa kita ke kondangan, kan gitu ya. Kalau ditinggalin, udahlah jangan ikutlah, mau kondangan mama, nanti jangan ikutlah ke kita waktu kita masih bayi. Pulang dong orang tua kita, kitanya udah nggak ada, udah mati kita, ditinggalin masih bayi, ditinggalin sama orang tua. Tapi kan nggak ada orang tua seperti itu. Tapi kenapa kita sebagai anak nggak bisa seperti itu? Berkata santun, berkata lembut, berkata santun. Kita bicara seperti bahasa mereka, sebagaimana mereka berbicara seperti bahasa kita waktu kita belum bisa ngomong, waktu kita masih cadel. Orang tua kita ini kalau kerja pulang ke rumah, kita masih bayi, yang buru-buru disamperin ini kita. Bahkan orang tua kita ikut bicara seperti bahasa kita. Anak siapa ini, anak siapa, kan gitu ya. Anak siapa ini, anak siapa, sambil ditimbang-timbang. Anak siapa, atik ya, atik banget ya. Padahal dia bisa ngomong cantik, tapi karena kita belum bisa, dia ikut bahasa kita. Lalu kenapa orang tua kita sudah pikun, kurang pendengaran, kita tidak ikut ke bahasa mereka? Orang tua siapa? Orang tua kita banyak yang masih punya orang tua. Nggak perlu seperti itu. Orang tua siapa? Orang tua nggak perlu. Dulu kan gitunya. Kalau orang Sunda nih sambil timbang-timbang, anak caha, anak caha, anak caha. Lamun bisa ngomong kata orang, anak sia, tapi tidak bisa ngomong. Ikut yuk ke acal. Aik oton yuk nanti alan naik oton. Kan gitu kita karena kita ya beli ecim. Apapun itu, karena memang kita belum bisa bicara dan mereka yang beradaptasi kepada kita. Lalu kok kenapa orang tua yang seperti itu kepada kita sayangnya, ketika mereka sudah mulai dengan kerentaannya, dengan kepikunannya, kita nggak bisa berbuat sebaliknya, nggak bisa berbuat seperti mereka. Wah, orang tua saya mau ngerepotin soalnya mah. Delapan. Lakukanlah apa yang membuatnya ridho. Pengen apa nih? Oh, orang tua saya nih senangnya gedanggar merah, bawain dong baru gedanggar merah. Bapak, mama hayang naon? Gitu. Saya mau pulang, pengen dibawain apa? Bakalan nggak ada orang tua yang ngomong bawain A, bawain B, nggak ada. Orang tua boleh ngomong nggak perlu datang ke sini aja sudah syukur, hati-hati di jalan. Gitu orang tua. Ya mantuannya begitu. Jauhi apa yang tidak disukai. Orang tua kita ini tidak suka apa, jauhi. Walaupun kita suka. Orang tua kita tidak suka aroma pete, aroma jengkol. Walaupun kita suka pete sama jengkol, hargain, di rumahnya jangan. 10 berdoa. Setiap selesai sholat bacakan
Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap selesai sholat jangan pernah lupa, anggap itu kewajiban. Lupa, ini orang tua ini nggak ada yang nggak doain kita. Setiap hembusan napasnya ini doa buat kita ya. Kalau orang tua masih ada 10 nih, kalau sudah meninggal tinggal 3. Satu, berbuat baik, orang tua kita belum haji, hajikan. Ada mau sedekah atas nama orang tua. 2, jadikan saudaranya sebagai orang tua kita, pengganti mereka. 3, doa. Allahumma gfir li wali walidayya, atau apapun itu pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jadi kalau orang tuanya masih hidup ada 10, sedikitnya nih. Ini kata Allah. Kalau yang sudah meninggal jadi 3. Kata siapa? Kata Allah. Wadil kurba, wabidil kurba, ini kerabat. Jadikan pengganti orang tua kita. Aduh, kalau orang tuanya yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup, berarti dia punya 13 kewajiban. Ya. 10 kewajiban kepada orang tua yang masih hidup, 3 kewajiban untuk satu yang untuk yang masih yang sudah meninggal. Wah, jadi banyak 13 kewajibannya. Iya. Kalau pengen sedikit, pengen 3, yang masih hidup bunuh aja. Jadi tinggal 3 kepada mereka berdua. Nih, ya. Ibadah kepada Allah, berbakti kepada kerabat. Ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua dan kerabat. Maksudnya kerabat itu jadikan mereka sebagai pengganti orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan suka mudik, Pak, Mas, ke rumah. Udah nggak ada, orang tua saya udah meninggal semua. Tapi paman, bibi masih ada. Orang tua udah nggak ada lah, udah nggak apa-apa. Mereka pengganti kita, tetap mudik kita. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita dulu, ya bersikaplah kepada mereka seperti kita kepada orang tua. Gitu ya. Paham? Jadi 13 kalau masih ada. Orang tua saya sudah meninggal semua, tapi saya punya mertua, anggar 13 kepada yang sudah meninggal. Orang tua kita itu, ingat ya, orang tua kita itu man waladaka, orang yang melahirkan kalian, ayah dan ibu. 2, man walada jaujika, man walada jaujatika, orang yang melahirkan istri kalian, mertua. 3, man alamaka, orang yang mengajarkan ilmu kepadamu, itu orang tua. Jadi orang tua kita itu ada 3. Orang yang melahirkan kita, melahirkan istri kita, dan yang mengajarkan agama, ilmu kepada kita. Itu orang tua kita. Rasul pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, amalan apakah yang sangat utama di sisi Allah? Jawab Rasul, laksanakanlah sholat awal waktu. Kemudian kata sahabat, kemudian hormati atau berbaktilah kepada orang tuamu. Kemudian berjihadlah di jalan Allah. Setelah itu satu lagi orang di sampingnya, ada satu laki-laki lagi bertanya, berbakti kepadanya kepada siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu baru ayahnya. Jadi ibunya harus 3 ya. Kita punya ibu 1 ya? 3 dong. Kitanya nggak bawa angin. Sampai sini paham ya ayat ini? Wabil walid wadil kurba wal yatama. Kemudian budak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim, ingat, ada ini baru-baru nih, ada satu tokoh, dia mengurus anak yatim, diurus dengan jujur, ada sumbangan nggak dimakan, diurus aja semuanya. Suatu ketika ada telepon karena dia yayasan, Pak, anak bapak kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Kebetulan dia di luar
habis atau sesudah mengambil uang dari donatur untuk anak yatim. Dia dipanggil untuk menerima sumbangan donasi untuk anak yatim. Nah, di perjalanan dia ditelepon, akhirnya dia langsung belok ke rumah sakit. Belok, ternyata anaknya luka dan bisa pulang, bisa dirawat di rumah. Akhirnya karena dia tidak pulang, dia harus menyelesaikan administrasi. Mah, uang ada nggak? Kata suaminya, kata Ustadz ini, ada di rumah. Ini gimana dong? Kita harus pulang dulu. Ya udah deh, nanti diganti di rumah, pinjam dulu aja tuh uang si yatim, uang anak yatim yang barusan didonasikan. Ya udah deh, nanti di rumah diganti inilah, gak apa-apa, kita bukan korupsi. Ini dipakai tuh uang itu, dipakai dengan tujuan diganti di rumah karena memang di rumah ada. Dipakai anaknya pulang, naik mobil sampai ke yayasan. Rumahnya sampai ke yayasan, yayasan aman. Rumahnya sedang dilanda kebakaran besar. Oh, kata ibunya, kata istrinya, anaknya, oh kenapa rumah kebakaran? Oh iya, nggak tahu, tadi ada mungkin dari konsleting itu dan lain sebagainya ya, sedang di ini. Tapi rumahnya sudah rata oleh api. Ustadznya tersenyum, alhamdulillah. Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ini hukuman dari Allah agar kita tidak dihukum di akhirat. Kenapa? Karena kita sudah memakai harta yatim walaupun akan diganti. Kita sudah memakai harta anak yatim walaupun sudah diganti, walaupun niat akan diganti, dan Allah hukum kita di dunia. Apalagi yang dimakan nih, baru digituin aja. Terus gimana dong pengelolaan anak yatim? Ya kalau misalkan ada donatur, ini buat yatim, kita minta ridhonya gini, maaf ya, ini buat kesejahteraan yatim aja ya, bukan khusus buat anak yatim. Kenapa? Agar bisa sebagian dialokasikan untuk operasional misalkan, untuk lain sebagainya misalkan. Kalau untuk kesejahteraan, kalau bukan untuk yatim. Kalau untuk yatim harus dikasihkan dia. Anak-anak yatim. Terus kepada orang miskin. Siapakah orang miskin? Orang miskin ini satu level di atas fakir. Yang pertama fakir. Fakir ini tidak punya harta, tidak punya kekayaan yang halal dan yang layak untuk kehidupannya. Tidak punya harta, tidak punya kekayaan yang halal dan yang layak. Dia kerjanya jadi bandar togel misalkan. Maka tanpa dia jadi bandar togel, dia tidak punya apa-apa, maka dia fakir, harus berhenti dan boleh dia dapat zakat, dan kita harus berbuat baik kepadanya, kita santuni. Nah, itu fakir. Kemudian satu level di atasnya miskin. Miskin ini punya harta atau punya pekerjaan yang layak, yang halal, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu miskin. Contoh, dia butuh 4 juta, dapatnya 3 juta. Miskin. Kenapa butuh 4 juta? Setoran motor 1 juta, maka 3 juta sebulan. Oh, berarti bukan miskin, karena dia punya setoran, punya kebutuhan di atas standar. Yang standar ini sandang, pangan, papan. Itu standar. Nah, kepada orang miskin saja kita harus berbuat atau berbakti atau berbuat baik, apalagi kepada orang fakir yang satu level di bawahnya. Kemudian ini perjanjian nih yang Allah ambil kepada mereka. Kemudian berkata baik kepada orang-orang. Wahai, gitu saja. Wahai Bapak RT, itu berkata baik? Ya, seperti itu. Tapi yang ditegaskan di sini bukan yang seperti itu. Berkata baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perkataan yang baik. Anjing siate goblok. Baik lulus, tapi kan asina lain itu baiknya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu baik. Ayo ngaji yuk. Ayo sholat yuk. Ngaji yuk. Itu termasuk perkataan yang baik karena itu amar ma'ruf. Kata siapa? Kata Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wasidqi fi sa'ni Muhammadin, dan jujurlah engkau dalam mensifati tingkah-tingkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau robah-robah. Jangan kau robah-robah. Jadi paham ya, berkata baik itu bukan berarti lemah lembut.
Ya kalau berkata baik lemah lembut repot orang dengan logat kasar. Orang mana? Orang Batak misalkan. Keras suaranya full power. Kau. Keras semua. Lalu mereka tidak menjalankan dong perjanjian dengan Allah. Ya karena yang dimaksud itu amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Ustaz, gimana kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar nih? Kalau kita amar ma'ruf, mungkarnya otomatis hilang. Benar nggak? Kalau kita amar ma'ruf, mungkarnya otomatis hilang. Benar nggak? Benar. Karena mungkar itu, maksiat itu, zalim. Zalim itu dulma. Dulma itu kegelapan. Gelap nih. Kalau kita bawa cahaya ke kegelapan tersebut, otomatis kan gelapnya hilang. Kita nggak usah repot-repot gimana nih ngusir kegelapan. Bawa cahaya saja, gelapnya hilang. Nggak perlu repot-repot nahi mungkar. Kita amar ma'ruf saja, bawa kebaikan saja, mungkarnya hilang otomatis. Paham tidak sampai di sini? Ya, gelap nih, gelap. Gimana ya buat menghilangkan kegelapan ini? Nggak perlu gimana-gimana, datangkan saja cahaya. Datangkan saja cahaya, gelapnya otomatis hilang. Amar ma'ruf, otomatis mungkarnya nahyun. Nah, itu yang disebut berkata-kata baik. Ngaji, berkata-kata baik. Kemudian barulah setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar, warifqi bihim, dan berkata lembut. Apalagi kalau misalkan amar ma'ruf nahi mungkarnya pakai bahasa yang lembut. Wahai para bapak-bapak, ayo kita berjamaah. Ya, berjamaah ya. Gitu. Apalagi kalau gitu. Kata siapa? Kata Allah. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Semua Al-Qur'an yang memerintahkan salat pasti diikuti dengan keluarkan zakat. Jadi salatnya seseorang dipertanyakan kalau zakatnya tidak dilaksanakan. Ada karyawan nih, karyawan Asia Tek, udah sholat, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, zakatnya enggak. Sholat ente kumaha ditanyakin. Sabar sih saat 25.000 tina 1 juta, gaji na 3 juta, nisabnya 1 juta, gaji na 3 juta, berarti 75.000 3 juta, cokot 75.000 2 juta 825.000 karena satu cuma karena saya. Kamana ka masjid lain, ka fakir, ka miskin, ka yatim lain. Asnafna ada 8 asnaf zakat. Fakir, miskin, dorimin, amilin, ba'alaf, ibnu sabil, sabilillah, jeung abid. Nu ngaseueuh abid. Sabilillah ngaseueuh. Ya. Lamun mereka masjid kumaha, jangan panitia boga hutangnya geus urang zakat ka maneh ka masjid. Nah, aku panitia dibereskeun ka masjid. Dan panitia boga hutang. Kumaha cenah reka ustaz je zakatna? Wan ustaz fisabilillah lain. Fisabilillah teu bisa diganggukan. Hum al-ghuzzatu fisabilillah. Mereka yang perang di jalan Allah tanpa dibayar. Semua tafsir menjelaskan seperti itu. Kumaha cenah lamun ustaz kan mendirikan agama Allah li ilahi kalimatillah. Beda. Ustaz hayangeun menang zakat, jadi fakir. Raun ustaz jadi fakir mah. Ya jadi miskin atau ada mendingan. Raun geus jadi gorimin. Raun. Jadi amilin lah guys. Amilin hiji sa'in, hasirin, katibin, sa'in, hasil. Pokoknya nu termasuk amilin teh hiji anu ngumpulkeun, 2 anu nyokotan ka imah-imah ya teu kudu diantarkeun zakat teh teang ka imah, 3 anu nuliskeun, 4 nu ngabagikeun eta ari amilin ngadon lajak-lejek doang mah so amilin teu beure bage lain amilin gitu pokona kudu ngalakukeun 4 tugas eta naon ngumpulkeun datang ieu nya diasup-asupkeun tadi kumpul-kumpulnya eta tukang ngumpulkeun. 2 nyokotan ka imah-imah, Pak mau zakat ini saya bawa, Pak mau zakat ini saya bawa.
Tilu katibin anu nulis-nuliskeun. Opat anu ngabagikeun. Ngabagikeun kan urang ku para RT nya, ke RT. Tah eta tugasna amilin, enon kaasup amilin. Ya mah ngarokok dengar rokoknya bulan puasa. Tidak fitrah imam. Menjakan ayo. Oh Ustaz bagian ngadoa, ajarakallahu fima anfaqta wa baraka fima abqaita bi rahmatika rahman walhamdulillahi rabbil alamin. Eueuh di dieu ge bagian doain mah ngan opat. Naon? Anu nyokotan, nu ngumpulkeun, nu nuliskeun, nu ngabagikeun opat. Eta amilin, salian dia kalian amilin. Itu. Tah ngabagikeun ka dinya. Kumaha cenah lamun reka ustadnya eta ustad mah kudu asup ka mana we? Da eueuh asnaf zakat teh ustadin. Fisabilillah teh asup. Lamun aya mangga teh angan tafsir mana wae anu nafsiran fisabilillah dengan mereka yang mendirikan agama Allah. Ternyata aya hiji tafsir teh. Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Tanara Banten. Nu nafsiran fisabilillah teh nyaeta jelema anu ngurus mayit tapi teu dibayar. Eta asup fisabilillah. Ngurus mayit. Di orang ngurus mayit dibayarnya. Oh. Berarti teu menang zakat. Urang hayang atuh zakat meunang nya geus milih we eta nu tuju. Ngeus jadi abid geus eueuh abid sama nih. Jadi Ibnu Sabil kudu melakukan perjalanan. Nah, gorimin yang boleh mendapat zakat satu. Gorimin yang punya hutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara standar, sandang pangan papan. Gorimina gara-gara nyetoran motor malah lain. Nyetoran pipi ya. Eta usah restoran. Anu standar. Saya punya utang buat makan Ustaz, tapi makannya di atas standar, lain. Makan standarnya, standar kita nih, standar. Dua, gorimin, termasuk gorimin adalah orang yang punya hutang untuk mendamaikan dua kelompok yang berseru. Pemilihan lurah, kelompok anu, lurah anu, jeung lurah anu, para pendukung nanti pasti aja harus pemilihan lurah deh. Kita pinjam duit nih, jam saya pinjam duit nih ke orang kaya, 500 juta, mau ngapain? Mau damaikan mereka, kumpul nih, ayo udah makan saya bayar semua, kasih duit nih, kasih duit semuanya, jangan berantem lagi ya. Nah, eta teh jadi boga hutang, nang zakat. Tilu, ieu mah kiasnya anu katiluna punya hutang untuk kemakmuran agama, entah itu masjid, pesantren, madrasah, untuk kemakmuran agama. Itu mah hasil analogi, hasil pengkiasan. Jadi boleh dirinya kuat, bisa pindah ya. Kurang hayang atur zakat, asup itu. Kemudian dirikan sholat, selesaikan zakat. Sholat kita, ayo jelema zakat wae tara sholat. Zakat kan dipertanyakan. Da sholat mah wadah. Lamun eueuh sholat, ibadah nu sejen teu kawadahan. Marurag. Gitu. Nah, ternyata setelah diambil perjanjian tentang hal-hal yang ini, poin-poin yang ini, summa tawalaitum, kemudian kalian berpaling dari janji tersebut, entah sengaja atau enggak sengaja, seperti kita berpaling dari poin-poin ini. Poin berbakti kepada orang tua, apakah yang 10 dan 3 ini sudah dilaksanakan? Tidak, berarti kita berpaling. Ila qalilun minkum wa antum muridun, kecuali hanya sedikit, sok tinggal di tempat wisata aja kayak orang saeutik kieu haji anu ngadodorong di tempat wisata ya mah ya. Anu ngadodorong orang tua na ikut berwisata. Ila qalil, sedikit. Wa antum muridun, dan kalian adalah kelompok orang-orang yang berpaling dari janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teh peringatan buat kita, wadkur. Ingatlah wahai Muhammad dan umatnya. Buat kita. Peringatan. Ila wa antum muridun. Anhu ka'abaikum, bagaikan bapak-bapak kalian kepada Bani Israel.
Ayuhan nas, ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, fatakullah qatuqati wa tamutunna ila wa antum muslimun. Wal afu minkum wa danallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul.